Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hetty Santika Boroginting dari kelas A Reguler 2020 dengan mata kuliah MMKS dengan dosen pengampu Dr. Bahrul Khair Amal, MSI. Baiklah, di sini saya membahas satu teori masalah sosial, yaitu mengenai teori fungsionalisme. Teori ini menyatakan bahwa permasalahan sosial timbul bagi masyarakat yang tidak mampu melaksanakan fungsinya secara baik dalam kehidupan masyarakat, di mana di dalam teori fungsionalisme, masyarakat ini saling bekerja sama untuk membangun tatanan sosial yang stabil dan harmonis. Jika terdapat satu fungsi yang tidak dapat dijalankan dengan baik, maka akan menimbulkan ketidakteraturan dalam sebuah keadaan sosial. Berdasarkan teori fungsionalisme, ada dua pandangan tentang masalah sosial. Kedua pandangan tersebut adalah patologi sosial dan disorganisasi sosial. Patologi sosial yaitu permasalahan sosial yang diibaratkan sebagai penyakit dalam diri manusia, sebagai contoh kriminalitas, kekerasan, dan kenakalan remaja. Sedangkan disorganisasi sosial yaitu masalah sosial yang bersumber dari perubahan sosial yang cepat dan kemudian mempengaruhi norma sosial. Di sini saya mengambil satu contoh masalah sosial yang ada di lingkungan saya, yaitu mengenai masalah narkoba. Narkoba kepanjangan dari narkotika dan obat-obatan. Narkoba adalah zat atau bahan-bahan adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh, dan obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut dapat memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan, tetapi sebenarnya ada pemanfaatannya jika digunakan secara baik dan tidak berlebihan, yaitu sebagai obat penghilang rasa nyeri serta memberikan ketenangan. Jika saya kaitkan masalah narkoba dengan lingkungan tempat tinggal saya, yaitu di mana di dalam lingkungan saya, narkoba menjadi salah satu pokok permasalahan sosial yang masih terjadi sampai sekarang. Dikarenakan ramainya kalangan anak muda yang berada di daerah saya. Bahkan dulunya, di daerah saya ini sebagai bandar narkoba atau tempat pembuatan narkoba. Namun, masalah itu sudah dapat diatasi dikarenakan polisi sudah menangkap pelaku, dan beberapa bulan kemudian lamanya, rumah yang dijadikan sebagai tempat pembuatan narkoba ditutup atau diberi tanda polisi agar tidak ditepati untuk sementara. Pembuatan narkoba ini dilakukan berbulan-bulan lamanya dikarenakan tidak ada masyarakat yang mengetahui bahwa tempat itu sebagai tempat bandar narkoba atau bahan pembuatannya. Setelah polisi mengetahui bahwa itu sebagai tempat pembuatan narkoba, polisi pun langsung menangkap pelaku dan membawa semua hasil narkoba yang berton-ton jumlahnya. Tetapi untuk masalah sekarang, banyak anak muda yang berada di daerah saya mencoba menggunakan narkoba, baik dihisap ataupun ditelan. Pokok permasalahan yang sebenarnya di sini bukan hanya karena mereka yang menggunakan atau memakai narkoba, namun mereka yang dapat membahayakan keselamatan diri masyarakat. Yang dimana ketika mereka menggunakan narkoba, ada dampak yang harus dialami oleh masyarakat sekitar, yaitu jika mereka tidak memiliki uang untuk membeli narkoba, maka remaja tersebut akan melakukan berbagai cara untuk memperolehnya, yaitu dengan cara kekerasan atau bahkan mencuri barang-barang yang ada di rumahnya dan juga yang ada di rumah masyarakat lain. Bukan hanya barang-barang saja yang hilang, namun sebagian hasil peliharaan masyarakat seperti hewan, yaitu yang ayam ataupun tanaman lain akan hilang dikarenakan mereka akan mencurinya dan akan menjualnya, dan hasil penjualan mereka akan mereka beli dengan narkoba. Baiklah, sekian dari hasil pembahasan saya mengenai narkoba. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan saya, itu narkoba. Narkoba atau narkotika dan obat-obatan. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Menurut undang-undang, narkotika terbagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama seperti ganja, opium, dan tanaman koka yang sangat berbahaya karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan anjuran dokter. Contohnya morfin,
alfaridin, dan lain sebagainya, yang berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan bagi kita penggunanya. Adapun golongan ketiga yaitu memiliki resiko ketergantungan yang cukup tinggi dan ringan, yang banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Contohnya amfetamin, metadon, dan sebagainya. Pemanfaatan narkoba ini sangatlah berbahaya bagi kesehatan tubuh jika digunakan dengan berlebihan. Bukan hanya memiliki efek-efek yang sangat berbahaya, tapi juga menimbulkan uh, efek bagi masyarakat, dikarenakan kecanduan narkoba ini dapat merugikan masyarakat sekitar dengan tanpa sadarnya para narkoba ini akan mencuri, bahkan akan dapat menghilangkan nyawa seseorang demi mendapatkan sebuah narkoba yang untuk dihisap dan akan dimakannya atau ditelannya. Baiklah, sekian dari hasil pembahasan saya mengenai narkoba dan penjelasan saya mengenai kaitan narkoba dan lingkungan saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.